Kita akhirnya tahu siapa yang kirim Pietro versi Evan Peters ke realitas Wanda dan apa tujuannya. Hai Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal nge-breakdown episode 6 series WandaVision. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung aja kita bahas topik kita kali ini, WandaVision episode 6. Gila ya, dari episode 1 sampai episode 6 series WandaVision emang gak pernah bikin kita bosan dan selalu bikin kita penasaran sama cerita dan juga misteri yang muncul di series ini. Dan buat kalian yang pengen ngerasain gimana sih serunya dan juga menariknya series ini, kalian tentunya bisa tonton series WandaVision ini lewat platform Disney Plus Hotstar. Dan tenang aja, cara berlangganannya gampang banget kok. Apalagi sekarang udah ada GoPay. Jadi kalian udah nggak usah ribet-ribet lagi deh dan bisa berlangganan Disney Plus Hotstar secara full. Yang bisa kamu pilih sesuai keperluan kamu dari mulai langganan, bulanan, sampai tahunan, cukup bayar dengan GoPay. Nah, buat kalian yang pengen nyoba langganan, sini gue kasih tahu caranya step by step. Pertama, kalian cukup masuk ke website atau apps-nya dan pilih opsi berlangganan. Terus klik continue dan masukin nomor HP kalian. Setelah masukin nomor HP kalian, kalian bakal dapat kode OTP 4 digit via SMS yang juga kalian harus masukin. Dan setelah itu, kalian wajib untuk mengisi biodata seperti nama, umur, dan juga jenis kelamin. Lalu klik dan selanjutnya kalian bakal diarahkan ke proses pembayaran. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih opsi pembayaran langganan dengan wallet GoPay. Tinggal klik, masukin nomor HP kalian yang terhubung sama akun GoPay buat dapetin kode OTP untuk pembayaran. Terus klik continue dan kirim OTP yang masuk ke nomor HP kalian. Dan setelah itu, masukin PIN GoPay kalian untuk konfirmasi pembayaran. Dan tara, kalian bakal dapat tulisan kayak gini yang artinya kalian udah resmi langganan Disney Plus Hotstar dengan GoPay. Dan kalian bisa nikmatin film favorit dari Marvel dan film bioskop Indonesia yang bisa kamu tonton streaming dengan resolusi HD untuk experience sinematik yang keren sampai resolusi rendah untuk hemat data. Dan buat kamu yang pengen nonton sampai puas seluruh series dan film Marvel yang sudah ada, apalagi yang akan datang di Disney Plus Hotstar, daripada kamu kelupaan dan ketinggalan buat tonton seluruh film dan series ini, kalian coba deh buat berlangganan Disney Plus Hotstar yang murah banget pakai GoPay. Dan setelah itu, udah deh, kamu udah bisa santai di rumah dan nonton seluruh series Marvel favorit kamu kayak WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan juga series Marvel seru lainnya. So, tunggu apa lagi? Yuk langganan Disney Plus Hotstar pakai GoPay dan temukan promo menarik lainnya dengan klik link gpy.id/Disney Plus Hotstar atau yang ada di kolom deskripsi di bawah. So, sama seperti episode sebelumnya, series WandaVision kembali lagi mengadaptasi tema sitkom baru sebagai latar dari episode ini, yang kebanyakan mengadaptasi sitkom tahun 2000-an, terutama sitkom Malcolm in the Middle, yang terlihat sangat jelas di opening sitkom dari realitas Wanda ini. Nah, di sitkom kali ini ceritanya sendiri bakal berfokus pada keluarga Wanda yang bakal merayakan acara Halloween untuk pertama kalinya di kota Westview. Di mana acara Halloween ini kita bisa melihat seluruh keluarga Wanda termasuk Pietro memakai kostum Halloween yang sangat comic accurate dari karakter Quicksilver, Scarlet Witch, Vision, Wiccan, dan juga Speed yang ada di komik. Dan gak cuma kostumnya aja, karena di sitkom kali ini kita bisa ngeliat nih bagaimana Pietro dan juga Tommy akhirnya menggunakan kekuatan super mereka, yaitu Superhuman Speed, yang tentunya membuat mereka berdua jadi semakin mirip dengan karakter superhero yaitu Quicksilver dan juga Speed. Selain itu, saudara Tommy yaitu Billy di sini juga menunjukkan kekuatan super miliknya yaitu Warping Reality, sama seperti karakter superhero-nya yaitu Wiccan, yang membuatnya bisa menghentikan gerakan super speed Tommy dan merasakan apa yang terjadi baik di dalam maupun luar realitas Wanda. Berikutnya di scene lainnya kita bisa melihat Vision yang semakin terlihat jauh dan tidak menghabiskan waktu bersama keluarganya, di mana hal ini ditunjukkan saat Vision lebih memilih untuk keliling menjaga komplek dibanding ikut sama Wanda, Pietro, dan juga kedua anaknya untuk merayakan Halloween. Kegiatan patroli ini sebenarnya cuma akal-akalan dari Vision aja untuk membuat dia lepas dari Wanda supaya dia bisa mengeksplor lebih dalam seluk-beluk kota Westview dan mencari petunjuk yang bisa menjawab seluruh kecurigaannya tentang kota ini. Yang dalam proses pencariannya ini, Vision sendiri akhirnya menemukan keanehan lain di kota Westview saat dia melihat sepasang wanita dan juga pria yang bergerak dengan gerakan yang sama terus-menerus seperti mengalami looping atau glitch. Bahkan kalau kita melihat lebih dekat ke wanita itu, kita bisa melihat dia nangis tapi
tapi sambil melakukan gerakan yang sama tadi, dan seakan memberikan kita gambaran kalau sepertinya wanita ini masih memiliki kesadaran sendiri tapi dalam kondisi tersiksa karena trauma dan juga kesedihan yang ditularkan oleh Wanda saat mengontrol wanita ini dan seluruh kota Westview. Dan tidak hanya itu, Vision sendiri kemudian menemukan keanehan lainnya saat dia pergi ke ujung kota Westview, di mana di sana dia melihat orang-orang yang tidak bergerak dan berinteraksi sama sekali, yang tentunya berbeda dengan lingkungan tempat dia tinggal bersama Wanda. Di mana dari sini sebenarnya kita udah bisa berasumsi kalau kemungkinan besar alasan kenapa warga di ujung kota ini tidak dibiarkan bergerak bebas seperti di pusat kota adalah karena Wanda tidak sepenuhnya memiliki kontrol penuh atas realitas ini, sehingga dia hanya bisa mengontrol dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya saja yang bisa bergerak dan berinteraksi dengannya. Dimana sepertinya untuk membuat mereka bergerak dan berinteraksi bisa jadi Wanda memerlukan kekuatan ekstra, sehingga daripada Wanda membuang kekuatannya pada orang-orang yang tidak berinteraksi dengan dia, lebih baik Wanda memfokuskan kekuatannya pada orang-orang yang di pusat kota yang jarak interaksinya lebih dekat dengan Wanda. Berikutnya, setelah Vision menyadari keanehan ini, dia lalu menghampiri Agnes yang terlihat sedang membawa mobilnya untuk keluar dari perbatasan kota ini, yaitu Alice Avenue, yang sepertinya sudah diset oleh Wanda sebagai batas untuk membuat orang-orang yang ada di Westview tidak bisa keluar dari kota mereka dan tetap berada dalam kontrol Wanda. Nah, fakta bahwa warga Westview terkurung di kotanya sendiri juga sebenarnya udah bisa terlihat dari beberapa Easter eggs yang muncul di episode ini. Seperti dari lirik lagu opening scene episode 6 yang kalau diterjemahkan kita bisa dapat artinya kayak gini nih. Yang sebenarnya merupakan pesan bagi warga kota Westview yang terjebak di realitas ini untuk tidak melawan dan mengganggu Wanda bersama keluarganya. Bahkan lirik ini juga seakan memberikan perintah bagi warga kota Westview untuk selalu menuruti perintah dari Wanda saat mereka berada dalam realitas Wanda dan juga kontrol dari Wanda. Hal ini jugalah yang kemudian membuat Agnes tetap diam dan tidak menggerakkan mobilnya untuk melewati Alice Avenue. Bahkan Agnes sendiri terlihat ngomong ngawur dan bilang kalau dia nyasar dengan ekspresi sedih yang akhirnya membuat Vision menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan Agnes seperti dia menyadarkan Norm dulu. Dimana hal ini kemudian membuat Agnes kembali menjadi dirinya sendiri yang langsung mengenali Vision sebagai salah satu anggota dari Avengers yang sudah mati, meskipun Vision akhirnya tidak tahu apa-apa saat mendengarkan hal ini. Dimana kemungkinan besar hal ini disebabkan karena Wanda tidak bisa mengembalikan memori lengkap dari Vision saat dia menghidupkan Vision menggunakan mayat sintezoidnya. Dan hal ini mungkin disebabkan karena Wanda hanya bisa membuat tiruan dari Mind Stone saat dia menghidupkan kembali Vision dan bukan merestore kembali Mind Stone yang asli yang ada di kepala Vision. Karena jika itu Mind Stone asli, hal ini tentunya akan membuat Vision bisa mendapatkan ingatannya kembali. Mengingat fakta kalau memori dan juga kehidupan Vision sangat berkaitan erat dengan Mind Stone asli yang sudah direbut paksa oleh Thanos di film Avengers Infinity War. Sehingga hal ini yang menjelaskan kenapa Vision tidak bisa mengingat kehidupannya yang dulu sebelum masuk ke Westview, yang tentunya disebabkan karena Vision sekarang tidak memiliki Mind Stone asli dalam dirinya lagi. Berikutnya, sama seperti episode sebelumnya, WandaVision kembali lagi menghadirkan iklan komersil dalam sitkom buatan Wanda yang menampilkan produk makanan snack strawberry Yo Magic. Dimana bisa jadi snack ini malah merupakan referensi yang menggambarkan Wanda dan juga Pietro sebagai seorang survivor atau satu-satunya objek yang bisa selamat secara ajaib dari percobaan Hydra untuk membuat manusia super dengan kekuatan Mind Stone. Sehingga inilah yang membuat kita bisa melihat matahari kuning yang merupakan representasi dari Mind Stone dan anak yang menjadi tengkorak yang merupakan simbol dari objek eksperimen gagal Hydra di iklan ini. Berpindah ke fasilitas SWORD, di sana kita bisa melihat Tyler yang kembali merencanakan untuk menyerang Wanda di realitasnya. Setelah sebelumnya, dia gagal membunuh Wanda dengan roket drone miliknya yang ternyata dibuat oleh Stark Industries. Dan seperti sebelumnya, Monica tentunya kembali lagi membela Wanda bersama dengan Jimmy Woo dan juga Darcy yang membackupnya. Dimana dalam prosesnya kita melihat bagaimana Tyler mengungkit kembali masalah hubungan antara Carol Danvers atau Captain Marvel dengan Monica Rambeau saat dia akan mengeluarkan Monica dan gengnya dari operasi SWORD ini. Dimana Tyler kemudian berkata kepada Monica kalau Carol Danvers sudah meninggalkannya meski Monica membelanya. Yang tentunya bisa jadi sedikit petunjuk bagi kita untuk bisa menjawab kenapa Monica terlihat tidak mau membicarakan Captain Marvel di episode sebelumnya.
Yaitu karena Captain Marvel tidak ikut melindungi bumi saat invasi Thanos pertama yang akhirnya membuat Thanos bisa menghancurkan setengah dari populasi alam semesta termasuk di bumi, yang akhirnya membuat Monica jadi hilang di saat ibunya sekarat karena penyakit kanker. Dan inilah yang akhirnya membuat Monica jadi sedikit kecewa kepada Captain Marvel karena Captain Marvel tidak datang untuk melindungi bumi dan tidak mengunjungi ibunya yaitu Maria Rambeau saat sedang sakit parah di rumah sakit. Berikutnya setelah Monica dan gengnya bisa lolos dari para agent SWORD yang mau mengeluarkan mereka, dan dengan bantuan Darcy Lewis, mereka sendiri akhirnya bisa mengakses file rahasia milik Tyler dan juga SWORD. Dimana di sana mereka akhirnya bisa mengetahui kalau Director Tyler bisa melacak Vision di realitasnya menggunakan teknologi satelit yang bisa melacak teknologi vibranium dari jauh, dan hal ini bisa saja terjadi karena organisasi SWORD sebelumnya sudah menyimpan dan bereksperimen dengan mayat Vision yang terbuat dari lapisan vibranium. Sehingga inilah yang mungkin saja menginspirasi para ilmuwan SWORD untuk akhirnya menginisiasi pembuatan teknologi yang bisa mereka gunakan untuk melacak keberadaan dari vibranium. Selain itu, dengan mengakses file milik SWORD, Darcy kini mendapatkan laporan sampel darah dari Monica yang akhirnya bisa mereveal bahwa ternyata radiasi Hex atau realitas Wanda yang sudah membuat susunan sel dalam tubuh Monica menjadi berubah. Sehingga kalau dia masuk ke dalam Hex lagi, maka ada kemungkinan bahwa tubuh Monica nantinya akan berubah secara seutuhnya, dan kemungkinan besar hal inilah yang akan menjadi penyebab Monica bisa mendapatkan kekuatan supernya sendiri yang tercipta dari perubahan genetik karena radiasi Hex atau realitas Wanda. Berikutnya setelah mengetahui hal itu, Monica sendiri kemudian pergi bersama dengan Jimmy Woo untuk bertemu dengan orang yang sudah menyiapkan kendaraan untuk Monica supaya dia bisa masuk ke dalam Hex. Dimana kalau kita dengar lebih teliti, Monica sendiri menyebut orang ini sebagai Guy yang merefer kepada laki-laki yang kemungkinan besar adalah sosok Reed Richards alias Mr. Fantastic. Berikutnya di realitas Wanda, kita kemudian ditunjukkan dengan keanehan lain di kota Westview, yaitu dengan munculnya banyak anak-anak di kota ini yang di episode sebelumnya bahkan tidak pernah terlihat sama sekali yang muncul di kota ini. Yang tentunya membuat kita bertanya-tanya, siapakah sosok yang membuat anak-anak yang akhirnya bisa hadir di kota Westview? Apakah ini ulah Wanda yang menghadirkan anak-anak di kota ini supaya Vision gak curiga lagi sama realitas ini? Atau jangan-jangan malah ada sosok di balik realitas Wanda yaitu Mephisto yang menyebabkan anak-anak kembali lagi di episode ini. Karena kalau kita lihat di episode 5 dan juga episode 6, saat Wanda ditanya oleh Vision dan Pietro tentang anak-anak di kota ini, Wanda selalu menjawab kalau dia tidak tahu bagaimana anak-anak bisa hilang di kota Westview, dan bahkan dia sendiri tidak bisa mengetahui kapan realitas ini dimulai. Dan kalau Wanda aja nggak tahu tentang asal-usul dan masalah di realitas ini, maka itu berarti Wanda tidak sendiri mengontrol dan menciptakan realitas ini. Nah, dengan fakta bahwa realitas ini bisa berdiri dan berjalan sampai saat ini, hal inilah yang kemudian membuat kita bisa beranggapan kalau sebenarnya ada sosok besar yang membantu Wanda untuk membuat realitas ini dan juga mengatur realitas ini supaya bisa sesuai dengan keinginan Wanda yang mau hidup bahagia dengan Vision, di mana sosok ini tentunya adalah Mephisto itu sendiri. Dimana kemungkinan besar Mephisto yang tidak ingin Vision keluar dari realitas ini akhirnya menghadirkan anak-anak sebagai jawaban atas kecurigaan dari episode sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Mephisto supaya Vision tidak membahayakan Hex dan juga mengganggu rencananya dengan keluar dari realitas ini. Kehadiran Mephisto di series ini juga semakin diperkuat dengan Easter eggs lain di episode ini yang menunjukkan ketika Pietro meneriaki Billy dan juga Tommy dengan sebutan anak iblis. Dimana hal ini tentunya bisa merefer lagi tentang asal-usul dari Billy dan juga Tommy yang di komiknya yang memang tercipta dari pecahan jiwa iblis Mephisto. Tommy, it is if you're a winner. Tommy. Unleash Hell Demon Spawn! Di mana Billy dan juga Tommy sepertinya bakal dimanfaatkan oleh Mephisto sebagai tubuh yang akan digunakannya untuk menaklukkan bumi. Dan sama seperti film Ghost Rider Spirit of Vengeance, Mephisto sendiri kemungkinan besar bakal memanfaatkan tubuh kedua anak ini setelah mereka berumur 13 tahun. Karena umur itu adalah waktu yang tepat bagi Mephisto untuk bisa menggunakan tubuh itu secara sempurna dan mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya. Dan inilah alasan yang mungkin saja menjelaskan kenapa sampai saat ini Mephisto mau membantu Wanda dan selalu menjaga realitas Wanda supaya tidak hancur karena serangan SWORD maupun Vision yang keluar dari sana.
Dan kehadiran Mephisto ini juga semakin diperkuat dengan scene Billy yang terlihat menceritakan seluruh kisahnya tentang keluarganya kepada sosok misterius di balik kamera, di mana sosok ini tentunya bisa jadi adalah Mephisto yang sedang menyamar sebagai teman hayalan dari Billy, yang mungkin saja dilakukan oleh Mephisto supaya dia bisa mendekati dan juga mempengaruhi Billy secara lebih dalam, supaya nantinya Mephisto bisa dengan mudah untuk men-take over tubuh Billy yang nantinya bakal dimanfaatkan oleh Mephisto untuk menghancurkan dunia. Selain itu, kalau benar Mephisto bakal muncul di series ini, maka Pietro tentunya sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Billy dan juga Tommy yang merupakan keturunan dari iblis, sama seperti dia mengetahui tentang seluruh keanehan yang ada di series ini dan tahu kalau Wanda adalah sosok pencipta dari realitas ini. Dan inilah yang membuat kita bisa beranggapan kalau Pietro sebenarnya bukan bagian dari karakter yang diciptakan oleh Wanda di realitasnya. Karena Pietro sudah memiliki kesadaran sendiri dan bahkan tahu kalau Wanda adalah pencipta dari realitas ini, yang kemudian tidak diketahui oleh karakter-karakter lain yang dia ciptakan dan dikontrol di sini. Dan inilah yang kemudian mengarahkan kita pada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari mana Quicksilver ini berasal? Nah, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sudah di-tease di beberapa scene yang ada di episode ini, dimana di sepanjang episode kita sudah ditunjukkan bagaimana Pietro yang baru ini seakan punya masa kecil yang berbeda dengan saudaranya Wanda, terutama saat merayakan Halloween, dan juga saat Pietro sepertinya tidak tahu ketika ditanyakan oleh Wanda tentang masa kecil mereka di panti asuhan. Dan ini juga semakin diperkuat dengan fakta perbedaan aksen dan juga karena Pietro yang cuma kenal sama Wanda tapi tidak kenal sama Vision, padahal faktanya mereka sendiri sempat ketemu di film Avengers Age of Ultron, bahkan sama-sama bertarung buat ngalahin Ultron di Sokovia, yang seharusnya kalau ini adalah Pietro yang asli, maka dia tentunya udah bisa mengenali Vision tanpa harus dikenalkan sama Wanda dulu. Yang tentunya menandakan kalau Pietro bukanlah Pietro Maximoff, saudara dari Wanda, melainkan Pietro baru yang kekuatannya sama seperti Pietro di realitas utama. Nah, kita tahu kalau hadirnya realitas di bumi ini tentunya secara langsung bisa membuat tatanan realitas yang ada di dunia bisa terganggu. Dan saat itu terganggu, kita juga tahu kalau Doctor Strange yang punya tugas sebagai penjaga realitas pasti aware tentang realitas yang dibuat oleh Wanda ini. Sehingga Doctor Strange besar kemungkinan bakal berinisiatif untuk mengirimkan seseorang untuk mengetahui apa motif sebenarnya dari Wanda dalam menciptakan realitas ini. Dan orang yang tepat untuk dikirimnya tentunya adalah orang dekat dari Wanda itu sendiri, yang gak lain dan gak bukan adalah saudaranya, yaitu Pietro atau Quicksilver. Don't do our jobs. What is your job exactly besides making balloon animals? Protecting your reality, douchebag. Okay, guys, can we table this? Tapi karena Quicksilver di realitas utama sudah mati karena menyelamatkan nyawa Hawkeye di Sokovia, membuat Doctor Strange akhirnya memutuskan untuk mengambil Quicksilver dari universe lain yang dalam hal ini adalah universe X-Men. Kita tahu kalau Disney sudah mengakuisisi franchise X-Men untuk nantinya bisa dimasukkan ke dalam project MCU, dan kita juga tahu kalau series WandaVision akan memiliki koneksi langsung dengan film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, yang sampai episode kali ini masih belum ada petunjuk sama sekali tentang koneksi apa yang akan menghubungkan kedua film ini. Jadi untuk itu, maka bukan tidak mungkin kalau series ini nantinya bakal jadi penyambung antara series WandaVision dan juga film Doctor Strange 2, dan tentunya bakal jadi awal mula bagi Marvel Studio untuk memperkenalkan karakter dari franchise X-Men, dimulai dari karakter Quicksilver yang dikirim oleh Doctor Strange ke realitas Wanda. Dimana menurut teori kita, sebelum masuk dan menjalankan misinya dalam realitas ini, Pietro atau Peter Maximoff sendiri sepertinya sudah dipersiapkan oleh Doctor Strange untuk mengenal segala sesuatu soal Wanda, terutama tentang sejarah hidup Wanda, Vision, dan juga saudaranya Pietro. Dan inilah yang akhirnya membuat Pietro di sini bisa langsung mengenali Wanda, yang bisa meyakinkan Wanda kalau dia adalah saudaranya. Salah satunya adalah dengan berbohong kepada Wanda kalau dirinya pernah tertembak di jalanan seperti orang bodoh, dan akhirnya muncul di realitas ini karena Wanda panggil. Dimana kejadian tertembak ini sebenarnya merupakan referensi dari momen kematian Pietro yang mati di film Avengers Age of Ultron karena ditembak oleh Ultron saat dia melindungi Hawkeye di Sokovia. Dan di episode ini kita sendiri tahu bagaimana seringnya Pietro nanya sama Wanda tentang hal apapun, dimulai dari anak-anak di Westview sampai awal mula realitas Wanda, dimana hal ini sepertinya adalah bentuk dari misi rahasia Doctor Strange bagi Quicksilver yang ditugaskan untuk mencari tahu informasi tentang realitas Wanda dan juga sosok di baliknya dan apa tujuannya untuk membuat realitas ini.
Dan gak cuma terbatas dalam pencarian informasi aja, karena ternyata Pietro juga mengambil inisiatif pribadi untuk menyelesaikan masalah di realitas Wanda dengan mencoba menyadarkan Wanda yang sepertinya dalam hal ini masih berada di bawah pengaruh iblis Mephisto. Sehingga hal inilah yang kemudian membuat Pietro sengaja memancing emosi dari Wanda di sepanjang episode ini, dimulai dari ditakutin sampai dibikin kesel sama jokesnya yang tentunya dia lakukan supaya Wanda bisa cepat sadar dari pengaruh Mephisto dan akhirnya bisa menghancurkan realitasnya yang dinilai mengancam baik untuk bumi maupun seluruh tatanan realitas yang ada. Berikutnya di ending series ini kita sendiri akhirnya bisa ngelihat Vision yang keluar dari realitas Wanda, namun sayangnya cuma bertahan sebentar karena sepertinya kehidupan Vision sangat berkaitan erat dengan kekuatan Wanda di realitas ini. Sehingga saat dia keluar, tubuh Vision akhirnya malah hancur dan kembali lagi jadi mayat sama seperti dulu sebelum Wanda menghidupkannya di realitas ini. Dan dengan bantuan Billy, Wanda sendiri akhirnya bisa tahu kalau Vision sekarang sedang sekarat karena keluar dari realitas ini. Dimana hal ini kemudian memicu Wanda untuk menggunakan kekuatannya untuk bisa mengembalikan Vision dalam realitasnya dengan cara memperlebar realitas ini jauh melebihi batas kota Westview. Yang membuat Agent SWORD, Darcy Lewis, dan juga seluruh fasilitas milik SWORD akhirnya masuk ke dalam realitas ini dan jadi objek yang dikontrol oleh Wanda dalam realitasnya. So itu dia breakdown WandaVision episode 6 kali ini, panjang banget ya. So like video ini kalau kamu suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.